Kalau ada lomba makhluk paling santuy menghadapi kiamat kecil, Langfish kemungkinan besar menjadi juara satu. Bayangkan aja, hewan ini bisa hidup bertahun-tahun tanpa setetes air pun. Cuma modal tidur panjang sambil bungkus dirinya sendiri dengan lendir dan lumpur. Nggak ada drama kehausan, nggak ada drama panik. Tapi kalau manusia yang ngalamin mungkin sudah jadi headline. Pria ini bertahan hidup 4 tahun tanpa minum. Atau bahkan manusia sakti asal ini mampu hidup tanpa minum air sedikit pun. Tapi sebelum kita nyinyir atau iri dengan kemampuan absurdnya, mari kita kulik kisahnya. Karena di balik santainya Langfish ada strategi hidup yang luar biasa cerdas, teruji selama jutaan tahun dan tetap bikin ilmuwan geleng-geleng kepala. Langfish bukan ikan biasa, dia punya dua mode hidup, mode air dan mode darat. Saat musim hujan, dia berenang bebas di danau atau sungai, makan plankton, cacing, atau moluska dengan santai. Tapi begitu musim kemarau datang dan air mulai surut, Langfish langsung aktif masuk ke mode bertahan hidup ekstrim. Tapi begitu musim kemarau datang dan air mulai surut, Langfish langsung aktif masuk ke mode bertahan hidup ekstrim. Dia akan menggali lumpur yang masih lembab di dasar perairan, masuk ke dalam lubang tersebut, lalu membungkus tubuhnya dengan lapisan lendir dan lumpur yang mengeras. Disinilah kemampuan anehnya dimulai. Paru-parunya mengambil alih dan insangnya nyaris gak dipakai lagi. Uniknya, paru-paru ini bukan fitur bonus. Langfish memang punya organ pernapasan ganda sejak lahir, jadi dia bisa bernafas di air dan di darat. Secara teknis, dia seperti prototipe awal hewan darat, sebuah desain biologis yang sudah ada sejak zaman purba. Kalau manusia tidur sehari penuh saja bisa bikin badan sakit, Langfish malah bisa tidur bertahun-tahun tanpa masalah. Proses ini disebut aestivasi, semacam hibernasi versi musim kemarau. Begitu masuk mode ini, detak jantungnya melambat drastis, metabolismenya nyaris berhenti, dan dia bertahan hidup dengan energi tubuh. Laporan ilmiah mencatat Langfish bisa bertahan hingga 4 tahun di dalam lumpur tanpa air. Syaratnya cuma satu. Kakun lendirnya harus tetap utuh biar kelembapan di dalamnya nggak hilang. Buat kalian yang nggak ngerti apa itu kakun, itu adalah semacam lapisan pelindung yang dibuat Langfish dari lendirnya sendiri saat masuk ke mode aestivasi. Yang bikin ilmuwan kagum, setelah bertahun-tahun terkubur, Langfish bisa bangun lagi, merobek kakunnya lalu berenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada lemes-lemes atau butuh pemulihan seperti mamalia besar. Dia langsung aktif berburu mangsanya. Secara garis keturunan, Langfish ini senior banget. Dia sudah ada sejak lebih dari 400 juta tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus muncul. Artinya Langfish sudah selamat melewati 5 kali kepunahan massal di bumi. Kalau kamu lihat bentuknya yang memang ada kesan kuno, tubuh memanjang seperti belut, sirip yang mirip tangan kecil, dan sisik yang tipis. Tapi di balik tampilan sederhana itu, dia menyimpan teknologi biologis yang sangat luar biasa. Kombinasi insang dan paru-paru yang memungkinkannya bertahan di lingkungan paling tidak bersahabat. Bagi ilmuwan, Langfish adalah jendela menuju masa transisi kehidupan dari air ke darat, karena anatomi dan perilakunya memberi gambaran seperti apa leluhur hewan darat pertama. Bayangkan saja, danau mengering, lumpur mulai pecah, dan suhu siang tembus panas menyengat. Sebagian ikan lain pasti sudah mati, tapi Langfish justru memulai ritual pertapanya. Dia akan menggali dengan gerakan tubuh seperti bor, masuk makin dalam sampai menemukan lapisan lumpur yang cukup basah untuk dibentuk menjadi sarang. Setelah itu, tubuhnya mengeluarkan lendir yang kemudian mengeras menjadi kakun tadi. Di bagian mulut ada lubang kecil untuk bernafas. Di dalam kakun ini dia akan diam total, meminimalkan penggunaan energi sambil menunggu hujan pertama turun. Dan bagi penduduk lokal di beberapa wilayah Afrika, menemukan kakun Langfish di tanah kering adalah tanda bahwa akan ada kehidupan lagi setelah hujan datang. Begitu hujan datang, air mulai menggenang lagi dan suhu tanah menurun. Langfish akan bangun. Gerakannya pertama kali cukup lambat memang, hanya untuk memastikan kondisinya aman. Lalu dia merobek kakunnya dan keluar. Dia pun berenang lagi seperti tidak pernah tidur lama. Momen ini luar biasa untuk disaksikan. Dari tanah retak yang terlihat mati, tiba-tiba keluar makhluk purba yang siap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Inilah alasan kenapa Langfish sering disebut ikan keabadian musim kemarau. Meski terlihat seperti ikan ajaib yang harusnya dilindungi, Langfish di beberapa daerah justru dimakan oleh penduduk setempat. Kakunnya digali, dibuka, lalu Langfishnya diolah seperti ikan biasa.
Rasanya katanya unik, campuran antara daging ikan dan sedikit aroma lumpur. Tapi dalam ekosistem, langfish punya peran penting. Dia memangsa serangga air, moluska, dan kadang ikan kecil, sehingga membantu menjaga keseimbangan populasi. Langfish adalah spesialis bertahan hidup yang sangat sulit digantikan. Bagi para peneliti, langfish adalah hewan emas untuk studi adaptasi ekstrim. Dengan meneliti bagaimana metabolisme dan organ pernapasannya bekerja selama aktivasi, ilmuwan berharap bisa menemukan aplikasi medis. Misalnya untuk melindungi organ manusia dalam operasi panjang atau mencegah kerusakan jaringan akibat kekurangan oksigen. Selain itu, DNA langfish adalah salah satu yang terpanjang di dunia hewan, bahkan lebih panjang dari manusia. Ini bikin para ahli genetika penasaran apa hubungan antara genom besar ini dan kemampuan bertahan hidupnya. Langfish bukan cuma unik karena kemampuannya saja bisa bertahan tanpa air. Dia adalah simbol betapa kerasnya seleksi alam di bumi dan bagaimana hanya makhluk dengan strategi paling fleksibel yang bisa bertahan. Di tengah perubahan iklim dan kerusakan habitat, langfish memberi pelajaran adaptasi bukan soal kekuatan, tapi soal kecerdikan. Dia tidak melawan kekeringan dengan tenaga, tapi dengan strategi terpanjang yang mematikan semua fungsi yang tidak perlu. Kalau dinosaurus bisa berbicara, mungkin mereka akan iri pada makhluk mungil ini yang berhasil melewati zaman mereka dan masih eksis sampai sekarang. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.